Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marsalah Hayati dengan NPM 2307051023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang program dan set instruksi pada mata kuliah pengantar organisasi komputer. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya langsung ingin menjelaskan materi hari ini. Pertama itu ada program. Program itu sendiri adalah kumpulan instruksi atau perintah yang dirancang untuk dieksekusi oleh komputer. Sementara set instruksi adalah pengumpulan perintah dasar yang dapat dimengerti oleh unit pemrosesan komputer. Program sebagai kumpulan instruksi itu adalah terdiri dari serangkaian instruksi yang didefinisikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh komputer. Instruksi-instruksi ini dapat berupa operasi aritmatika, perbandingan, penugasan nilai, dan lainnya, sesuai dengan kebutuhan program. Eksekusi program melalui set instruksi. Setelah program ini ditulis di dalam bahasa, diterjemahkan di dalam bahasa pemrograman, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan ke dalam set instruksi mesin yang dapat dipahami oleh CPU. Set instruksi ini mencakup operasi-operasi dasar yang dapat dilakukan oleh prosesor seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian itu ditambah dengan transfer data. Implementasinya itu saat program dijalankan, setiap instruksi dalam program diterjemahkan menjadi rangkaian instruksi mesin yang dijalankan oleh CPU. Setiap instruksi dalam program memiliki pendataan dalam set instruksi yang dapat dieksekusi oleh CPU. Kaitannya, efisiensi dan kinerja program sangat tergantung bagaimana setiap instruksi dalam program dapat diimplementasikan menggunakan set instruksi yang pada arsitektur komputer tersebut tertentu. Pemahaman yang baik tentang instruksi ini, set instruksi sangat membantu pengembangan program dan mengoptimalkan program. Terus masuk ke pembahasan yang kedua itu overhand dari operasi. Melihat dari operasi, overhand suatu operasi dapat berada di salah satu dari ketiga daerah berikut. Yang pertama itu adalah memori, yang kedua itu register CPU-nya, terus yang ketiga itu perangkat I/O. Terus format instruksi. Ini ada opcode atau alamat kode operasi atau opcode dipresentasikan dengan singkatan-singkatan disebut dengan mnemonic. Mnemonic ini mengidentifikasi suatu operasi bagi CPU. Contohnya ada ADD menambahkan, sub atau pengurangan, load itu memuat data ke memori, loading. Contoh presentasi overhead secara simbolik, ADD-XY artinya menambahkan nilai yang berada di lokasi Y ke lokasi X gitu, dan menyimpan hasilnya di register X. Program dapat menuliskan program bahasa mesin dalam bentuk simbolik. Setiap kode opcode simbolik memiliki presentasi biner yang tetap dan programmer dapat menetapkan lokasi masing-masing opcode. Nah, di sini ada jenis-jenis instruksi. Yang pertama itu ada pengolahan data, instruksi aritmatika dan logika, penyimpanan data, instruksi memori, pemindahan data, kontrol instruksi itu ada pemeriksaan dan percabangan, looping, overlooping, jumlah alamat. Jumlah register atau alamat digunakan dalam operasi CPU tergantung format masing-masing CPU. Ada format operasi yang menggunakan 3, 2, 1, dan 0 register. Umumnya ini digunakan adalah 2 register dalam satu operasi gitu. Di set CPU ini telah menggunakan 3 alamat dalam operasi, terutama dalam MPIS, billion instruction per second. Alamat instruksi yang lebih sedikit akan membuat instruksi lebih sederhana dan pendek, tetapi lebih sulit diimplementasikan fungsi-fungsi yang kita inginkan. Karena instruksi CPU sederhana, maka rancangan CPU juga lebih sederhana.
Di sini saya menampilkan contoh penggunaan instruksi. Yang ini ada alamat 1, 2, dan 3. Untuk menyelesaikan operasi hitungannya, Y sama dengan A dikurang B dibagi C plus tambah D dikali E. Nah, contoh instruksi 2 dan 3-nya, instruksi komputernya sub Y, A, B, Y sama dengan A dikurang E, I. Untuk instruksi kedua ini, instruksi alamat kedua ini move Y, A, Y sama dengan A. Sub ini tadi pengurangan, ADD ada juga di sini ditambahkan. Selanjutnya itu ada masalah yang fundamental meliputi operasi paperweight. Beberapa banyak dan operasi apa yang tersedia sekompleks apakah data itu seharusnya. Tipe datanya ini jenis data, format data. Instruksi formatnya itu panjang instruksi, jumlah alamat, ukuran file. Terus register, jumlah register CPU yang dapat direferensikan oleh set instruksi. Fungsinya adalah mode untuk menspesifikkan alamat suatu overland. Di sini ada tipe-tipe overrun. Pertama itu ada address, suatu bentuk data, menentukan posisi instruksi pada main atau virtual memory. Dalam konteks ini, alamat address dalam bentuk using not integer. Yang kedua ini ada number, suatu bentuk data numerik yang umumnya binary, integer atau binary fixed point, binary float, point, dan desimal. Yang ketiga ini ada karakter, suatu bentuk data, teks atau string. ASCII itu Amerika Standard Code for Information Integer. Terus ada logical data, suatu bentuk data logika seperti benar, true atau false gitu. Biasanya kalau true dan false itu masuk ke Boolean. Boolean. Terus berikut adalah tipe-tipe operasi yang terkait dengan opcode. Pertama ini ada operasi transfer data ya. Operasi transfer data melakukan transfer yang perlu ditentukan itu ada course sumber, destinasi atau tujuan operasi, amount of data besar atau nilai data. Operasi set instruksi untuk transfer data ini ada move tadi memindahkan, store itu memindahkan word dari proses ke memori. Kalau yang move tadi block atau word dari sumber ke tujuan. Kalau load ini memindahkan word dari memori ke prosesor. Exchange ini menukar isi sumber ke tujuan. Reset atau clear memindahkan word 0 ke tujuan. To set ini memindahkan satu word ke tujuan. Push ini memindahkan word dari sumber ke bagian paling yang atas. Stack POP memindahkan word dari bagian paling atas atau sumber. Operasi arithmetic. Operasi ini melakukan arithmetic sebagai ADD, menambahkan subtract itu subtract ya, mengurangkan multiply, divide. Terus operasi I/O ini tipe ini merupakan operasi yang berhubungan dengan input atau output. Contohnya operasi untuk mencetak, yang pertama input memindahkan data dari perangkat I atau O tertentu ke tujuan. Output memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat I/O. To start ini memindahkan instruksi ke prosesor untuk mengawali.
Tes ini memindahkan informasi dari sistem ke tujuan. Operasi sistem kontrol. Operasi tipe ini biasanya operasi untuk penggunaan sistem operasi. Sistem operasi hanya dapat dieksekusi ketika prosesor berada dalam keadaan khusus tertentu atau sedang mengeksekusi sesuatu program yang berada dalam area khusus. Biasanya digunakan dalam sistem operasi. Contohnya membaca atau mengubah register kontrolnya. Terus operasi transfer of controlnya ini, operasi tipe ini merupakan operasi yang mengandalkan law dari proses, biasanya berupa percabangan. Contohnya ada if else, itu isinya yaitu branch to x if result is zero, ISZ register ke ISZ artinya instrument skip if zero. Sekian pembahasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf sebelumnya dan sesudahnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.